Kembali ke laptop. Anda ini seorang spiritual atau bagaimana itu? Tahu. Nah, saya tidak bisa membilang diri saya kebetulan mengikuti Bali Usada Meditasi itu di Lombok. Semenjak tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Itu tahun 96-an. 1996 sudah ikut di Lombok. Di Lombok, kebetulan saya pernah tugas setahun di Lombok. Pak Merta Ada itu sebagai instruktur pada waktu itu kebetulan datang ke Lombok memberikan pelatihan untuk kesehatan itu. Saya mengikuti sampai di Bali saya mengikuti gitu Pak Arianta mengikuti meditasinya sehari penuh, meditasi aja 2 hari penuh di Sanur, 3 hari penuh, 5 hari penuh, 7 hari penuh, sampai 10 hari penuh. Oke. Di hari pertama apa yang Pak Putu Astawa rasakan? Di hari kedua apa? Di hari ketiga apa? Dan di hari ke-10 apa? Nah, gini. Di awal saya sudah tahun 82-an saya sudah mengikuti yang namanya Dana Yoga. Dana Yoga. Tadi pertama kali di Lombok tahun berapa? 82. Di Lombok pertama kali? Bukan. Yang terstruktur ini kan Bali Usada Meditasi. Itu tahun berapa? Yang Dana Yoga itu adalah yoga yoga duduk. Jadi Dana Yoga dengan Bali Usada Meditasi itu menurut saya pribadi itu ada korelasinya. Itu dua organisasi yang berbeda ya? Yang berbeda. Yoga itu, tapi semua tempatnya di Sanur. Dana Yoga itu adalah pelatihan dengan konsentrasi kesadaran dan kebijaksanaan secara lokal. Tunggu dulu. Di Usada Meditasi itu juga sama, konsentrasi sadar kebijaksanaan tingkatannya nasional. Berarti itu dua instruktur berbeda dari dua organisasi yang berbeda. Oh ya, tetapi misinya, intinya adalah sama. Jadi sebentar dulu Pak Putu nggih. Pertama kali Pak ikut di Lombok itu apa? Di Lombok itu tahun 96-an itu, 96-97 itu namanya Bali Usada Meditasi. Oke, yang baru dibentuk pada waktu itu. Nah, sebelum itu saya sudah mengikuti di Sanur juga Dana Yoga. Oh, jadi Dana Yoga lebih dulu Pak ikutin. Ya. Berarti sebelum tahun 70 berapa tadi? Sebelum di Lombok kan gitu ya? Ya, betul. Tahun 82 saya ikut di Sanur. 82 dengan 70 mana lebih duluan, Pak? 82 dengan 9697. Di Lombok itu belakangan. Di Lombok 9697 ya? Ya. Oke. Di Bali itu tahun 80-an. 80-an. Di Lombok itu tahun 90-an gitu. Oh, nge. Sorry ya Pak ya, saya stroke jadi agak lambat mengerti. Tidak masalah, pelan-pelan saja. Kan tidak lari gunung dikejar. Kalau gunungnya Anda lari, saya susah ngejar, nggak punya kaki, saya satu buntung. Ya, makanya pelan-pelan. Ya kan buntung itu juga untung kan gitu. Jangan untungnya. Ya, kalau ada maksud
Maksudnya kalau saya tidak dibuat buntung, akhirnya nyawa saya hilang, lebih baik saya buntung, tapi nyawa saya tetap ada, itu oke. Ya, God bless you. Same as you. Pak Thanks God the Almighty. Putu niki asli DJ Pak? Saya asli konon katanya dari Kediri, Jawa. Duluan datang ke sini tinggal di Kediri gitu. Kediri Tabanan. Tabanan, ya Kediri Tabanan. Dilahirkan di Kediri tapi dicetak di Singaraja. Sebentar dulu. Konon dari Kediri dari Jawa, ge. Ya leluhurnya kan dari Jawa saya. Terus keluarga yang punya roh di sini, keluarganya akhirnya tinggal di Tabanan gitu. Ya, jadi pondoknya di Pandak. Pondoknya di mana? Di Pandak Kediri, Tanah Lot. Tapi Pak dibuat antara sperma dengan ovarium di Singaraja gitu? Ya, karena itu waktu orang tua saya berpacaran dengan ibu saya, ya dicetak di Singaraja tahun 52-53. Saya lahir di Kediri gitu, Tahun berapa lahirnya? 53. Oh, nyetaknya 52, lahirnya nyetaknya di 52 di Singaraja, lahirnya di Kediri Tabanan 53. Ya, di Banjar Jaga Satru. Kok jaga setra gitu lebih bagus. Jadi kuburannya dijaga. Oh ya, ya bisa juga Satru itu berarti musuh gitu. Setra itu semua akan ke Setra. Jaga satru berarti jaga musuh. Ya, karena ada Puri di sana. Puri apa? Puri Kediri. Oh, berarti Pak keluarga keraton nggih? Keluarga kerajaan? Oh ya, rajanya kan di Singaraja. Nah, Pak Astawa, dari keluarganya Pak Astawa, Bapak Ibu Ya, Kumpi itu. barangkali konon ceritanya karena waktu itu kan belum turun dari sorga. Kenapa belum turun dari sorga? Belum dicetak maksudnya? Iya, kan belum diturunkan. Setelah diturunkan tahun 53, lahirlah di keluarga yang di Kediri gitu. Nah, sebentar Pak, sebentar. Sekarang pembicaraan tingkat niskala nggih, boleh? Inge, Rares. Pak, ini titisan sira, Pak. Nah, kalau tetesannya itu, Titisan. tatasannya itu, oh ya kan harus ada 3T itu. Tatasannya, titisannya, nah, tetesannya kan gitu. Wah, nggak ngerti. Di Kediri itu yang saya bilang para empu dan dangyang yang di Kediri itu. Nggih, gini Pak, ringkasnya Pak. Yang saya tahu, kalau orang Bali, sorry ya Pak ya, saya pakai kata orang Bali, mungkin tidak terkesan sara, tapi menjurus kepada hal yang ingin kita bicarakan. Biasanya, kalau jabang bayi sudah lahir, dibawa ke orang pinter. Oh, niki kumpine yang dulu begini, terus ditanya, oh iya bener ini kumpi, ciri-cirinya sama. Maksud saya, Pak Putu Astawa itu titisan dari keluarga mana? Ya keluarga di Kediri, di Pandak namanya, di Pondok. Siapakah dia? Seorang balean, seorang empu, seorang apa kan gitu? Itu maksud saya kejar di sana gitu loh Pak. Oh, ya seorang Brahmana. Oh, nggih. Kami kan Brahmana. Oh, Pak Brahmana Ida Bagus nih? Ya. Oh, Ida Bagus kan belakangan itu. Loh. Brahmana itu kan banyak yang datang dari Jawa dulu. Pak gini. Brahmana yang diturunkan di zaman Gajah Mada itu menjadi Brahmana Kesatria gitu. Brahmana Kesatria dipanggil apa sekarang kalau zaman sekarang? Oh, grupnya saya dipanggil Gusti, tapi saya tidak pakai Gusti. Oh,
Harus nanti abis ini saya rubah nama Putu Astawa adalah Gusti Astawa gitu loh Pak. Jangan Jangan nanti harus bayar itu di akte kelahirannya kan harus ganti. gini Pak. Kita bukan ngomong hitam di atas putih skala nggih, bukan. Sekarang saya ngomong nih skala, jadi Anda jangan Nggih, kalau di skala monggo. jadi Cukup dipanggil Jero saja sudah. Terima kasih. jero itu perlu lengkap, jero balean, jero mangku, jero napi kan gitu Pak. Aduh, ini Anda ini meklit. Jeronya itu cukup Pengastawa karena nama saya Putu Astawa. Jadi sudah mau otonan itu dari lahir. Nah, jadi nenek-nenek saya, kumpi-kumpi saya memanggil saya itu Putu Susup Astawa supaya pengastawanya katanya nyusup. Jadi singkatnya nama saya cukup Jero Pengastawa titik. Pengastawa. Ya kan yang mendoakan gitu. Pengastawa tuh kalau bahasa Balinya pengastawa ne keluar maka penuhur dewane gitu. Dengan pengastawa itu mengantarkan doa itu kepada Tuhan gitu. Oh, nggih. Baru jurusannya saya bisa nangkep. Jadi Bapak, Nggih. jadi Pak Jero niki tukang doain umat gitu ya. Ya yang mau, yang tidak mau kan nggak bisa. Pak Jero, Nggih. ampura selama ini saya panggil Anda Putu Astawa nggih. Karena No identik problem karena KTP saya Putu Astawa. kita ngomong nih skala, bukan ngomong KTP ini. Ya, oke. Thank you. Cukup dipanggil Jero Pengastawa. Titik. Ini jero bengkung ini, jero bengkung bukan jero pengastawa. Dari tadi meklit terus. Ya. Sudah artinya bukan mekal karena di rumah saya boleh dipanggil mekal. Kalau di sini kan saya tidak punya anak buah. Saya bukan mekal. Mekal itu apa? Jadi perbekal. Mekal itu singkatannya dari perbekal gitu. Junjungan saya itu adalah Ratu Mekal gitu. Job saya itu perbekal kalau di kampung. Ratu Mekal. Ini kan saya transmigrasi ke Suwung. Suwung di Badung. Ya Suwung Kangin di sini yang paling timur ini di Timur Leste gitu kalau ini skalanya. Timur yang paling timur di Suwung ini adalah dekat dengan Sanur. Pak, Desanya masuk Sidakarya. oh Pak tinggal di Sidakarya. Desanya Sidakarya. Nah, Banyarnya di Suwung. Tetapi karena kami pendatang punya Banyar. Banyarnya itu tempat penggaraman dulu. Jadi pakai petasekan karena kita ingin prosperity. Apa tuh prosperity? Jangan pakai bahasa dewa, saya tidak ngerti. Dan prosperity itu kan bahasa internasional English. I don't know. Healthy and healthy. Jadi sehat lahir dan batin. Pakai bahasa Indonesia saja, jangan pakai bahasa Inggris, tidak ngerti. Oh ya, dipakailah kerta, tata tentram, kerta raharja. Kalau yang dokter itu kompleknya Kerta semadi. Kerta semadi. itu mengobati orang. Terus ada grupnya polisi, kerta raharja. Kalau kami ini kepalanya di Pura Dalam Petasekan. Jadi warga di Banjar kami itu memakai nama Kerta Petasekan, lebih gampang orang nyarinya gitu. Sebentar. Jadi Pak Jero niki tinggal di Sidakarya nggih. Sidakarya dan Pasar, Badung. Nggih, Sidakarya dan Pasar Selatan camatnya. Sudah itu, kan itu Banyarnya itu adalah Banyar Kerta Petasekan. Nggih gini. Lebih detailnya Suwung Kangin gitu. Pak, nanti setelah ini Pak tolong catat ya alamat Anda, alamat Jero. Nanti Oke, nanti
yang kirimkan Sherlock Kesenian. Satu yang Sherlock itu yang kedua, yang pertama Anda tulis lengkap karena saya kan sudah stroke jadi mudah lupa. Nah, kasih Nggak gini. apa-apa. Tolong Anda tuliskan Jero bla 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 bla, alamat bla 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 bla. Ini Guys, Sandiko. maafkan saya, nggih. Saya terlalu mendikte seseorang yang saya perlu tahu. Bukan kita berteman ini, kan kita friendship. Ya, tapi banyak orang bilang, Bapak kok seperti menginterogasi saya ya? Wah, ya sudah. Berarti saya nggak bisa berteman sama dia gitu loh. Saya becik tampi ini, jadi pengennya happy, carry happiness at all times, kan gitu. Lanjut. Pak Jero lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa di Kediri, Tabanan? Tanggal 26 bulan Juni tahun 1953. Pak mengerti feng shui nggak Pak? Atau tanggal lahir ini hari apa? Nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar, nggih. Gini Pak, Karena sekolahnya beda. pariwisata nggih. Ya, Pak Jero, istri Bapak itu dari Gusti Ayu? Sagung. Oh. Anak Agung Sagung. Nggih. Oh, jadi Jero juga saya panggilnya Bu Agung paling enggak Bu Agung. Oh, nggih. Monggo, pinara. Kok monggo melulu? Kita ini hidup di Bali, jangan monggo itu Jowo. Mangga. Silakan. Nah, kalau mangga itu aneh, kalau monggo itu ngerti silakan. Kalau monggo itu Jowo. Bahasa Balinya monggo itu apa? Bingung kan? Bingung, Anda bingung. Kita ini Raris memargi. Waduh, saya kuliah sore ini. Kuliah bahasa Bali. Gini, Pak Jero. Kuren tiang, istri saya, maafkan ya pakai kuren tuh kurang halus ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia saja. Istri saya leluhurnya dari Manggis Karangasem nggih. Manggis tuh Karangasem ya? Betul. Nah, suatu saat mereka pindah ke negara karena bapak mertua tiang mau dibunuh sama kakaknya beliau. Kenapa? Karena kakek dari bapak mertua saya orang kaya raya, sugih mekliang-kliang, punya uang keping itu uang Bali nggih. Itu banyak sekali. Ya. Jadi Pes bolong. kalau bolong ndak laku Pak pesnya di Indonesia. Nggih. Itu kan dari Cina itu. Koinnya kan dari Cina itu kan. Ya, saya ndak mengerti Cina walaupun saya orang Cina. Nah, ini nanti kita akan mengarahkan kepada kenapa saya menjadi seorang dukun, tanda kutip nggih, sorry ya. Jadi, waktu kami, gini, saya masih di sana Pak Jero. Saya kelahiran 13 Maret 1969. Jadi tiang masih sangat muda. Tiang lahir dari keluarga Kristen, papa mama Kristen, orang tua papa mama Buddhis dari Tiongkok. Saya juga bingung, papa mama kok bisa jadi Kristen di Jakarta. Singkat cerita, papa saya adalah tua-tua gereja. Tua-tua gereja itu adalah yang bisa menasihatin pendeta. Kalau pendeta salah, dia menegur. Si penetua, jadi jabatan papa saya adalah penetua. Secara kerohanian, saya nggak tahu apakah dia tuh seorang Brahmana atau apa. Poinnya adalah dia tingkat tertinggi di kekristenan gitu loh Pak.
Oh, Brahmana itu. Nggak, saya nggak ngerti. Yang penting saya cerita nih skala keluarga kami nggih. Nggih. Nah, karena Kristen tidak mengenal namanya reinkarnasi. Di kekristenan, pada saat sperma ketemu ovarium, terjadi pembuahan di situ, Tuhan Yesus yang saya sembah memberikan roh nyawa kepada jabang bayi itu. Pada saat jabang bayi digugurkan oleh orang tuanya, maka terjadi pembunuhan kepada sebuah kehidupan. Jadi, di dalam Alkitab dituliskan di tangan Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, letak segala yang bernyawa. Yang saya tahu, yang bernyawa itu ada tiga entitas. Satu, tumbuhan. Dua, binatang. Tiga, manusia. Tiga tokoh ini punya nyawa. Tapi dua tokoh yang lain tidak punya roh. Jadi, manusia punya roh, punya nyawa, punya atma, roh, punya nyawa, punya roh, dan rohnya itu adalah satu kali selama orang itu hidup. Dan setelah meninggal, langsung masuk sorga atau masuk neraka. Tidak mengalami reinkarnasi. Tapi semenjak Tiang mengobatin orang di September 2008, Tiang belajar tentang niskala. Tiang interogasi setan yang ada di dalam badan pasien. Siapa kamu? Kenapa kamu menyakitin orang ini? Maka dia cerita. Waktu cerita, ada alam bawah sadar mengatakan, coba kamu bunuh saya. Saya takut sama Bapak. Oh, saya kejar. Kenapa kamu takut? Akhirnya terinformasi bahwa di dalam badan saya ada Tuhan. Maka saya tanya, di dalam dunia ini Tuhan tuh banyak sekali. Tuhannya orang Muslim, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang apa itu banyak sekali. Tuhan yang mana? Kan begitu. Nah, saya ajarin setan yang atau roh yang ada atau benda-benda di dalam pasien itu. Coba tanya kepada Tuhan yang ada di dalam badan saya. Saya suruh ajar. Coba tanya nama Tuhan saya siapa gitu. Dia tanya, dia tidak mau menyebut nama Tuhannya Bapak gitu loh. Bagaimana ciri-cirinya? Atau begini, permisi saya disuruh sama Bapak ini untuk menanyakan Tuhannya Bapak ini siapa? Pinter kan saya? Pinter orang namanya. Orang Chinese tuh harus pinter. Apalagi cari uang bolong itu pinter sekali. Masalahnya, keluarga kami bukan keluarga pedagang. Maka kami jatuh miskin. Sampai 2008, Tiang harus mengobatin orang di September 2008. Maka bingunglah saya. Bingungnya kenapa? Bapak ini adalah Bapak ini adalah kaisar di Tiongkok. Ada satu lagi orang bisa melihat Bapak ini adalah panglima perang di kerajaan Tiongkok. Ada lagi orang yang bisa tembus Bapak ini adalah biksu. Semua kok beda-beda. Setelah Tiang mengamati pergerakan reinkarnasi, baru mengerti. Di tahun sekian, di abad ini, Tiang harus menjadi seorang kaisar. Meninggal, mati, kemudian lagi berputar masuk di zaman abad keberapa menjadi seorang menjadi panglima perang kerajaan loh Pak. Bukan panglima perang ecek-ecek, tapi panglima perang sebuah kerajaan besar di Tiongkok. Sudah gitu meninggal, akhirnya di tahun berapa, di abad keberapa, Tiang menjadi seorang biksu. Di situ percaya tidak percaya, Tiang harus mempercayain. Kenapa? Karena Tiang ngobatin orang yang dikuasain oleh alam niskala negatif. Destila kalau di bahasa Bali. Jadi, setelah Tiang mengobatin orang, Tiang punya keinginan. Ini sebetulnya bagaimana? Tiang mencari tahu siapa yang punya kemampuan bisa membuka mata indera ketiga saya.
mata ketiga saya. Masih di situ Pak Jero? Ya. Nah, suatu saat datang orang Muslim datang ke rumah saya. Terus dia bilang gini, saya harus datang ke rumahnya kokonya. Saya disuruh datang ke rumahnya koko. Terus saya tanya, siapa yang nyuruh? Yang di atas. Oh, ngerti saya Pak Jero. Saya langsung ngerti, oke, apa yang bisa saya bantu, begitu kata orang Muslim itu. Oh, Anda disuruh oleh Tuhan, alam pencipta alam semesta. Betul Pak Koko. Oh, memang saya butuh jasa Anda. Tolong buka tolong buka mata batin saya. Jero tahu apa yang dia lakukan? Oh, enggak. Diuyek-uyek mata saya Pak dengan ilmu alam sana. Diuyek-uyek, dibacain, kemudian disuruh ambil air, didoa-doain. Sekarang minum, Koko minum ini. Sudah minum? Sudah gitu dia tanya. Sudah bisa melihat oks? Hah? Oks itu apa? Ya roh-roh yang bergenta, yang ada ada di udara. Enggak. Lagi bingung, diuyek-uyek lagi saya mata, apa namanya, pelengan itu apa sih Pak? Pelipis. Itu udah pelipis yang di tengah, di atasnya hidung tuh, diuyek-uyek, didoakan bla 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 bla. Sudah? Belum? Lagi didoakan, diuyek. Sudah? Belum? Bingung dia. Waduh. Belum bisa. Oks itu apa, Mas? Oks itu adalah roh-roh yang terbang di udara. Itu loh, itu di depannya kuku itu banyak sekali oks. Hah? Seperti apa oks? Cahaya. Cahaya yang kayak apa namanya, kunang-kunang lah kalau bahasa mengartikan. Enggak, bingung dia. Oh, kalau gitu Koko belum boleh dibuka mata indera ketiganya. Oh, berarti apa yang saya harapkan belum bisa ya? Ya, ya Koko juga belum bisa melihat, berarti belum terbuka mata indera ketiga Koko. Oh, ya sudah kalau gitu. Sekarang Koko bisa nggak lihat matahari? Nah, di situ Pak Jero, matahari lagi terik, saya disuruh pelototin. Tembus, bisa saya ngeliat. Matahari hanya lingkaran kecil berpendar-pendar. Saya bisa tembus, saya bisa lihat buletan itu. Padahal matahari kalau di kasat mata kan enggak kuat mata kita ya. Singkat cerita, saya bisa melihat matahari. Tapi bukan matahari yang saya ingin lihat, tapi roh-roh. Kenapa? Pada saat saya ngobatin orang, saya tinggal buka on. Saya mau lihat setannya itu ada di mana, tinggal saya menyiksa, gitu maunya saya. Tapi semenjak itu berapapun orang sakti meklieng-klieng, katanya dia seorang dukun, saya selalu minta tolong. Ternyata belum waktunya Tiang untuk melihat alam sana. Dan setruklah Tiang 18 Oktober 2015. Setelah 8 tahun Tiang tidak berpenghasilan, saya pikir saya mau bunuh diri. Stroke itu jenuh sekali, Jero. Biasanya dulu ngobatin orang, sekarang mau bergerak saja suka jatuh. Kalau sudah jatuh apa? Marah, bukan? Halo, masih di situ? Iya, lanjut. Nah, semenjak ketemu Pak Jero Astawa di rumah sakit, Tiang kan transfer energi. Begitu seseorang tidak bisa merasakan energi Tiang, saya tahu dia punya sesuatu yang frekuensinya melebihi saya, atau samalah dengan saya. Tapi dengan Bu Anak Agung, langsung dia bisa merasakan artinya energi Tiang di atas Bu Agung, istri Anda. Itu Tiang pelajarin terus dimanapun saya bereksperimen, sampai suatu saat hari ini Anda mengirimkan foto terbersit, jangan-jangan
orang ini adalah orang yang punya reinkarnasi siapa gitu, makanya feeling Tiang langsung bisa menginterogasi Pak Jero, bukan menginterogasi tetapi mencari tahu siapa sebetulnya Anda ini. No problem, no problem. Nah, sebentar ya, Yeah. kembali kepada tujuan saya. Saya harus cari pasien Pak Agung, Pak Jero. Dari kapan kan saya sudah bilang tolong bawakan saya pasien, bukan untuk ajuman tetapi untuk membuat jiwa saya merasa masih berguna. Kalau ada satu atau dua orang yang saya obatin dan dia bisa bercerita apakah dia itu Desti, apakah dia itu Betara yang guru, yang Tedun, yang bla 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 bla, maka saya merasa berarti walaupun saya sudah stroke gitu loh, Jero. Jero apa tadi tukang doa itu apa namanya? Pengastawa. Itu Tutu Astawa disingkat jadi pengastawa. sudah Tugasnya mendoakan gitu. baru berapa menit saya langsung lupa kata pengastawa. Kalau astawa sudah ingat dari kapan? Pengastawa itu bahasa Bali yang melakukan doa. Jadi pengastawa itu. Kalau gitu saya Kalau namanya kan ya Putu Astawa, tapi nenek-nenek dan kumpi saya sebenarnya menaruh insert itu antara Putu dan Astawa itu supaya mandi manjur, di istilah itu susuk, tetapi di KTP-nya lupa tidak berisi, jadi sudah masuk ke dalam, susuknya sudah masuk ke dalam. susuk berupa benda. Itu susuk, ini susuk. Oh, Susuk, itu artinya masuk. SUB atau SUP? SUP, susuk. Oh, itu mata-mata menyusup ke sarang musuh. Menyusup kan itu maksudnya. Oh ya, artinya menjadi satu. Kontemplasi itu kalau bahasa Inggrisnya. Jadi saya sudah tahu tugas Anda. Kalau memang tugas Anda sakti mekliang-kliang, tolong doakan Tiang supaya saya minta hanya dua hal kepada Tuhan yang saya sembah, kepada Ide Sang Yang Widi yang Anda percaya. Boleh? Boleh, tetapi dengan catatan, jadi my brother, saudaraku, Catatannya apa? Catatannya apa? ya ada persyaratannya. Jadi saya mendoakan mulai hari ini, terus Pak Haryanto juga Haryanto. Tuhan supaya cepat diberikan kesembuhan. Untuk urusan saya biarlah itu menjadi bagian saya. Tapi urusannya Pak Jero Ya betul. Karena kalau tidak diri sendiri juga menyembuhkan dirinya, itu menurut keyakinan saya itu tidak bisa sembuh. Jadi tetap Pak Haryanta memohon kepada Tuhan, tanda petik, supaya cepat sembuh, supaya diberikan kesembuhan. Ya saya mendoakan sehingga ini menjadi dorongannya lebih besar. Kalau saya sendiri ya kecil, apalagi jarak jauh, kecil sekali, antenanya ini kecil. Tetapi kalau Pak Haryanto sendiri memohon kepada Tuhan untuk bisa disembuhkan, itu akan lebih bagus. Gini Pak Jero pengastal itu kan belum familiar dengan Jero pendoa. Betul ya pendoa ya? Ya betul.
Jadi Tetapi kan yang bersangkutan juga harus mendoakan dirinya gini. supaya sama-sama sinergi doanya itu. Gini Pak Jero pendoa. Makin banyak orang yang mendoakan, kan energinya makin bagus, makin cepat Gini menuju Tuhan gitu. gini Pak Jero pendoa. Siapa lebih enak Jero pendoa lebih gampang. Kalau Jero Astawa lebih enak. Ya, juru pendoa ya. Ya artinya silakan juru pendoa ya. Di Alkitab, kitab suci Tiang, yang penting bukan orang yang memohon. Karena di Alkitab ada kisah orang lumpuh dari kecil atau dari apa gitu, nggak ngerti. Jadi waktu Tuhan Yesus yang menjadi manusia akan lewat di jalan itu, kan semua tuh orang selalu pengen lihat, pengen didoakan, pengen disentuh, betul ya? Ya betul. Bagaimana orang lumpuh ini bisa dekat dengan Tuhan Yesus yang akan lewat di jalan itu? Jadi dituliskan di Alkitab, 4 orang yang begitu mengasihi dia, nggak tahu itu saudara atau keluarga atau siapa, mengusung di tandu. Dia kejar jalurnya Tuhan Yesus. Kemudian bagaimana menerobos kerumunan orang banyak. Jadi dia tahu jalan itu hanya satu-satunya di situ gitu ya. Waktu di Israel Yahudi dulu kita tidak mengerti bagaimana jalan itu, apakah ada kanebo tahu kanebo ya? Gazebo kanebo. Ada gazebo. Gazebo pondok kan. Jadi ada atapnya gitu loh. Di bawah itu jalan raya. Nah, diceritakan di Alkitab, dia tahu, nanti Tuhan Yesus akan jalan lewat sini. Maka dijebollah atap di atas jalan raya itu. Dia menurunkan dengan tali 4 orang itu bersusah payah supaya begitu Tuhan Yesus ada lewat langsung di depannya Tuhan Yesus, diulur supaya bisa dilihat sama Tuhan Yesus. Oke? Diceritakan Tuhan Yesus akhirnya, ada orang lumpuh dari atap diturunkan oleh 4 orang yang berjerih lelah untuk membawa orang lumpuh ada di depannya dia. Artinya bukan iman orang lumpuh yang menyembuhkan, tetapi 4 orang itu yang punya keyakinan, asal aku bisa membawa si saudaraku, keluargaku, tetanggaku ini persis di depan Tuhan Yesus, maka dia boleh dijamah dan disembuhkan. Poinnya Pak, apa cerita tentang saya dengan juru pendoa? Bukan urusan saya untuk minta bantuan sembuh kepada Tuhan Yesus, tetapi urusan kemampuan Anda yang sudah punya talenta mendoakan orang untuk sembuh, untuk ini, maka dijawab oleh Tuhan. Begitu loh Pak. Terima kasih. Karena saya belum seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan yoginya sudah menjadi mahes yogi. Jasmat, apapun yang dibicarakan itu, ini orang saya masih manusia, masih jauh ini dari beliau. Belajarnya saya itu pun namanya yoga, tetapi kan saya belum menjadi yogi, belum master. Kalau istilahnya itu tingkatnya masih tingkat taman kanak-kanak. Karena Pak Arianta tadi menanyakan tentang niskalo itu artinya tidak ada. Jadi yang tidak ada menjadi ada ini kan perlu proses panjang untuk menjadi seorang profesor, seperti juru selamat yang agung, seperti Buddha yang agung, guru yang agung, dan seterusnya. Nah, tanda petik, mohon dengan segala hormat. Jadi walaupun istri saya anak agung, saya tidak bisa dan tidak perlu diagung-agungkan. Saya adalah manusia biasa. Karena begawan saya adalah begawan biasa. Biasa doen.
Tapi kalau Kalau itu ketemu jodoh, ya barangkali dikali ya harus digogo, dikungkung. berarti istri Anda turun jabatannya. Kalau saya diagungkan, ya kebetulan istri saya mau dengan saya kan gitu. Karena saya dulu Brahmin kan, barangkali ada magnet yang kontak kan gitu. Jadi, Listen satu enggak. Soon the storyteller. Jadi berkelanjutan, nanti kita sambung tomorrow again at the same time kan gitu. Jadi cerita ini tidak putus, tetapi kan gitu, kalau kayak wayang itu disimpan dulu di gedapnya. Besok kita open lagi. Terus to be continued, bukan di end, to be continued, akan dilanjutkan kembali. Kamsya, terima kasih, thank you, arigatou gozaimashita, mata aimasho, sayonara. sayonara. Terima kasih Pak Jero pendoa. Tolong doakan Tiang ya. Ya, bakar menyan ya, supaya nyambung dengan alam semesta. Tidak boleh, saya tidak boleh bakar kemenyan. Kekristenan tidak mengajarkan bakar kemenyan. Bakar apa? Boleh bakar duit kan? Teman-teman Cina kan bakar apa namanya itu? kekristenan Ditukar dengan kertas itu terus dibakar-bakar, itu apa namanya? Kristen tidak mengajarkan bakar-bakar begitu, itu adat yang berbeda. Ya, apa-apa yang bisa itu dipakai kan gitu. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu dipakai. Saya hanya diajarkan niat saja, kita niatkan saja. Niat itu sudah berjalan. Asal ada niat pasti ada keinginan kan gitu. Ya. Sudah disampaikan kan, dengan jalan apa itu menyampaikannya, ya dengan bicara kan gitu, supaya direkam oleh alam semesta. Saya sudah Dengan diam, bermeditasi pun juga kita mendengarkan Tuhan berbicara kan gitu. Kalau kita mau bicara dengan Tuhan, ya kita berdoa kan gitu, sesuai dengan keyakinannya. Saya sudah berbicara kepada alam semesta melalui Jero pendoa. Bagus, terima kasih. Jadi Iya. tugas saya mendoakan. Ini jam berapa? Ini jam 6, Trisandio sudah pas. Jadi Awigena-mastu namo sidam. Jadi tolong Sante om. Sampai besok lagi. tolong sebut nama saya benar ya, Elias Haryanto Udiana, jangan salah.